untung papi kamu masih hidup. 10 penderita seperti saya, 8 out. Shalom, saya namanya Handoko. Usia saya 68 tahun dan saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Esther. Saya punya 2 anak. Anak yang pertama perempuan, ada di Sydney. Dan yang kedua laki-laki, main musik timus di Rayon 1D. Dan kesaksian saya ini boleh dipertanggungjawabkan karena saya tidak membuat-buat atau mereka-reka. Karena ini benar-benar saya alami dalam hidup saya dan saya mengharapkan semua yang mendengarkan video ini apabila terkena sakit stroke seperti yang saya pernah alami tahun 2016 tanggal 4 Januari. Ya, ini kesaksian ini membuat saya ingin membuat berkat atau membuat spirit bagi setiap orang yang menderita seperti saya. Dan saya adalah pelayan Tuhan yang ada di GPI Gatot Subroto, Rayon 1D. Dan saya punya gembala rayon saya, itu Pak Kiki Hadiadi. Sebelum kejadian kurang lebih sekitar 2 minggu, anak saya yang pertama pindah ke Australia. Dan setelah itu, tanggal 4 Januari, saya merasakan stroke dalam kehidupan saya. Waktu merasakan stroke itu, di rumah itu saya cuma sendirian. Tidak ada orang lain. Dan ketika pagi-pagi kita sekitar 7:30, badan saya merasa lemas dan tidak berdaya. Mau ngangkat tangan kanan dan kaki kiri tidak sama sekali bisa bergerak. Sehingga saya hanya duduk lemas di depan pintu. Nah, ini yang membuat saya sangat terpukul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika saya tahu bahwa saya tidak berdaya, istri saya itu sedang ke pasar. Jadi saya seorang diri di rumah. Dan sambil menunggu istri saya pulang dari pasar yang sebetulnya saya harus jemput dia. Tapi karena tidak berdaya, otak jernih, bisa berpikir secara jernih. Tapi perintah otak tidak bisa dilakukan oleh tubuh dan oleh tangan. Sehingga saya menunggu istri saya pulang. Dan ketika istri saya pulang, waduh, istri saya berteriak-teriak. Terus akhirnya saya bersama dengan besan saya, dan waktu itu anak saya yang laki, dia lagi mengantar, waktu itu masih pacaran. Dan ketika di rumah sakit itu Gading Pluit dulu. Ketika di Gading Pluit, karena saya bermasalah karena tidak punya uang simpanan yang banyak gitu, saya takut biayanya yang banyak, maka saya minta pulang. Dan saya dilarikan ke Royal Progress Sunter. Nah, di Royal Progress Sunter itu saya diantar oleh besan saya dan saya dirawat 4 hari di Royal Progress. Dan setelah di CT scan ternyata cuman penyumbatan dalam kehidupan, bukan pecah pembuluh darah. Nah, itu saya dirawat 4 hari tapi tidak ada perbedaan apa-apa. Masih tetap di dalam kursi roda. Nah, ketika saya pulang ke rumah, pikiran saya mau ke Dr. Yudi Arta di Mitra Gading. Yudi Arta ini ahli saraf. Dan saya datang ke konsultasi ke Dr. Yudi Arta ini
Dan dia katakan, wah saya tidak bisa prediksi, Bapak harus MAI. Nah, ketika waktu begitu jalan begitu jauh, 2016, saya tidak punya bukti apa-apa, foto apa, hilang semua di HP saya. Jadi yang punya satu-satunya bukti yaitu MAI. Ketika itu saya di MAI dan hasilnya nanti kita bisa melihat sendiri ya. Setelah jadi saya kembali ke Dr. Yudiarta dan Dr. Yudiarta mengatakan, Bapak tidak mungkin sembuh. Secara medis ada dokter yang mengatakan demikian, bahwa kronis dari hasil foto MAI itu. Wah, akhirnya saya kembali ke rumah dan saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus mengatasi masalah ini? Dan ketika itu besan saya menganjurkan kamu ke rumah sakit Setia Negara. Setia Negara di Sunter juga. Kalau itu tidak pakai BPJS, kalau dari Royal Progress saya pakai BPJS. Dan itu harus bayar. Dan ketika itu saya ke sana cuman mau konsultasi dengan Dr. Tovan namanya. Tapi setelah konsultasi ke Dr. Tovan, saya kasih hasil foto MRI saya. Dan ketika dokter itu ngelihat foto saya, MRI saya, itu ngelihat foto, ngelihat saya, ngelihat foto, ngelihat saya. Kenapa? Saya pikir kenapa dokter gitu. Terus dikatakan, Bapak sama Ibu keluar dulu ya. Saya mau bicara sama anak Bapak. Dan apa yang dikatakan, Billy anak saya. Untung papi kamu masih hidup. Karena dokter ini mengatakan, saya 10 penderita seperti saya, 8 out. Dari hasil foto itu, ketahuan, MAI itu. Mulai saat itu saya menangis di hadapan Tuhan, walaupun belum bisa bicara. Saya dengan istri saya menangis, ketuk hati Tuhan, sungguh-sungguh ketuk hati Tuhan. Waktu itu, saudara masih ingat kopi sianida dari Jessica. Itu waktu itu saya menonton dari TV itu. Waktu itu saya nonton TV itu bisa double. Jadi ada bayangan gitu. Nah, ketika itu Dokter Tovan mengatakan, kamu harus dirawat. Harus dirawat, nggak boleh pulang. Dia katakan akan disuntik 10 kali di perut saya. 12 jam sekali di perut saya. Jam 5 pagi, jam 5 sore, jam 5 pagi, jam 5 sore. 10 kali. Nah, ketika itu sebelum kita masuk dalam rumah sakit itu, istri saya nanya kepada Dokter Tovan, Dok, berapa harus saya siapkan uang? Waktu itu sungguh simpanan uang tidak banyak. Ketika dia ngomong katanya sekitar 25 sampai 35. Sediakan uang. Wah, istri saya ngomong, mana bisa begitu banyak, Dok? Saya enggak punya uang, Dok. Nah, sekarang begini aja, Dokter Tuan katakan, sekarang saya kasih masuk aja kelas 3, nanti perawatan kamu tetap kelas 1. Nah, ketika itu berjalan sehari baru disuntik 2 kali, saya melihat TV itu lurus lagi. Tidak ada bayangan sama sekali. Nah, itu saya bergumul, saya ketuk hati Tuhan. Terus terang tidak ada simpanan uang untuk berobat itu. Tapi
saya bersama istri bergumul di dalam doa. Sungguh-sungguh bergumul. Saya ketuk hati Tuhan. Dan ternyata hasilnya itu uang tabungan dari anak saya 2 juta. Cuman itu, saudara. Cuman itu. Semuanya Tuhan yang bereskan. Saya menangis pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah dengarkan doa kami Tuhan. Itu, uang itu mengalir ketika rumah sakit minta, ada terus. Sampai selesai dan hanya 2 juta itu. Biayanya cuma 2 juta itu. Dan yang lebih aneh lagi, setelah saya pulang di rumah, saya bisa mendapatkan uang 12 juta lagi. Sungguh tidak masuk dalam akal pikiran manusia. Sama seperti Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sisanya 12 bakul. Tidak bisa masuk di akal. Itu yang pernah saya alami dalam hidup saya. Saya bingung seperti memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi saudara kalau misalnya mendapat kesulitan, mendapat sakit penyakit apapun, jangan berfokus pada penyakitnya. Tapi berfokus pada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Kita berfokus pada Dia. Maka ketika kita berfokus pada Tuhan, firman itu akan menggenapi kita. Apa yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan buat kita. Oleh karena itu, jangan berputus asa kalau menghadapi sakit penyakit apapun dalam hidup kita. Ketuk hati Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Dan dalam perkara sakit penyakit yang saya derita, yaitu stroke. Tepatnya adalah penyumbatan di batang otak. Jadi otak tidak terima darah, oksigen dengan baik. Walaupun cara berpikir saya jernih, tapi semua perintah otak tidak bisa dilakukan. Dalam masalah ini saya mendapatkan 3 hal secara rohani dalam kehidupan saya. Yaitu yang pertama, kita katanya anak Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Allah kita. Nah itu saya pernah alami, saya ketuk hati Tuhan. Saya benar-benar ketuk hati Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata Tuhan kasih lebih. Itu makanya kita harus melekat dengan Dia. Apapun masalah dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Allah sumber segalanya. Yang pertama itu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Dia. Sehingga kita yang ngakunya anak, tapi tidak punya hubungan yang intim dengan Dia. Ironis sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang katakan pengobatan itu bukan dari luar ke dalam. Maksud saya gini, dari luar ke dalam, dokter, obat-obatan, terapi, semua itu dari luar ke dalam. Tapi bagi saya lain. Di dalam Yohanes 4, dikatakan ketika perempuan Samaria ketemu Yesus, dia bercakap dengan Yesus, ambilkan air bagiku. Terus dia bercakap-cakap dan katakan, kalau kamu minum air dalam sumur itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air daripadaku, kamu akan jadi sumber dalam hidup. Dari sumber itu dari dalam keluar. Nah, saya punya semua statement iman seperti itu, dari dalam keluar. Dan ketika saya saat sakit stroke itu dari dalam, semangat yang dari dalam tidak boleh kendor.
Semangat yang dari dalam. Waktu itu saya berjalan seperti orang sehat. 5 menit sakit semua. Tapi saya paksa sampai berlarut-larut, sampai panjang, sampai seterusnya. Dari dalam semangat. Iman kita harus bisa mengalahkan sakit penyakit. Iman saja tanpa perbuatan, Yakobus katakan mati. Jadi iman harus disertai perbuatan. Nah, perbuatan saya setiap hari, setiap pagi jongkok berdiri di matahari. Dan sambil saya berkata, Tuhan, saya nggak mau sakit, Tuhan. Saya nggak mau sakit, Tuhan. Sampai tolak semua sakit penyakit dalam tubuh saya. Karena tubuh saya ini milik-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, beri kemampuan saya untuk saya mengalami ini, Tuhan. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau kita berdoa, doa orang benar dan yakin. Doa orang benar dan yakin. Benar bukan di hadapan manusia, benar di hadapan Tuhan. Yakin bahwa kita sudah terima dari Tuhan. Benar dan yakin, baru besar kuasanya. Oleh karena itu, mari sebagai orang-orang yang mengalami penderitaan seperti saya, jangan berputus asa. Kalau tidak bisa, paksa. Waktu itu saya berenang dulu sebelum kena stroke itu saya bisa berenang. Tapi ketika kena stroke, tidak bisa berenang. Kaku semua kaki. Tapi saya paksa akhirnya sekarang bisa. Oleh karena itu, biarlah kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menderita seperti saya. Jangan putus asa. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan sangat mengasihimu. Dan kalau kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan atau Kristen tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Marilah kita semakin intim di hadapan Tuhan. Dan biarlah kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sangat bersyukur bisa bersaksi di hadapan saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya.